harusnya untuk beli perlengkapan seserahan atau yang lain, dia malah belanja hal-hal yang buat dia sendiri itu. Dan tidak penting sebenarnya. Gitu. Boleh sebut nggak Mbak? Apa misalnya? Beli jaket Bu. Oh oke, jaket. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Iya, sebenarnya kejadiannya juga jurusnya makin banyak sih. Jadi makin beragam aja, dari yang cekek, terus nanti tambah ke tampar jambak, terus nanti ke banting gitu. Jadi kayak bulat gitu. Iya. Dan itu diawali dengan hal yang sebetulnya remeh. Sepele. Jadi kendalanya itu cuma karena dia tidak mau jujur dan terbuka, Bu. Jadi saya sudah berkali-kali warning ke dia kalau tolong dong kalau kamu punya masalah sendiri, ini jadi komitmenmu untuk menyelesaikan. Karena orang-orang itu kemudian pada nyariin saya atau orang tua saya, which is kami kan tidak tahu akadnya di awal seperti apa, perbincangannya sudah sejauh mana, proses untuk penyelesaiannya, apakah tertunda atau tidak. Kami semua tidak tahu gitu loh. Dan saya tahu benar Mbak sebagai penjaga marwah pernikahan tadi sempat juga mengorbankan hasil usaha jeripayah Mbak untuk menutup kebocoran-kebocoran yang dia buat. Iya, betul ya Mbak. Jadi saya sampai di titik di mana saya kehabisan tabungan. Saya cuman punya finansial itu untuk mengcover untuk kebutuhan bulanan. Dan memang selama kami menikah yang menjadi tulang punggung itu saya. Gitu. Jadi yang membiayai perekonomian itu fully dari saya, karena semata-mata saya pengen tolong dong selesaikan urusan kamu, segera kita move on, kita bangun keluarga kita. Aku nggak mau cuman rumah-rumahan doang sama kamu. Maksudnya tinggal berdua terus tidur, bangun, makan bareng. Rumah-rumahan ya. Jadi kayak orang lain itu menjalani pernikahan dengan visi yang sudah akan dijalani bersama, apa yang mau diraih, apa yang mau kita bangun, tapi kita belum sampai di start itu. Even kita sudah mau 3 tahun nikah waktu itu kan. Itu yang sering menjadi notify buat saya. Saya sering mention masalah itu ke dia, tapi ketika kemudian ada masalah-masalah yang saya bahas ke arah situ, dia selalu tidak terima gitu, Bu. Mbak, apa yang membuat akhirnya seorang Mbak Nurul yang saya kenal banget gitu ya, yang tadinya ya tadi bisa dibilang anak muda bucin gitu, terus melakukan segala hal ya untuk menutupin ini gitu kan. Kita teman kerja tiap hari ketemu hampir ini, dan itu nggak pernah tersampaikan sama sekali dan selalu mengatakan hal-hal yang baik gitu ya. Meskipun saya agak sedikit curiga, tapi selalu dibela oleh Mbak Nurul. Dan itu saya salut betapa begitunya seorang perempuan itu, memang ketika dia ingin mempertahankan pernikahannya sebagai sebuah lembaga yang suci, yang sakral, yang akan dia pertahankan sampai kapanpun ya. Dan padahal saya tiap hari tuh lihat beliaunya itu kapan kerjanya dia gitu ya. Tapi dia kemana-mana ngafe ya, seolah-olah perlinti gitu kan. Dan ketika ditanya, Mbak Nurul selalu berusaha, saya tahu dia sedang menutupi white lie gitu ya, sebuah kebohongan yang putih gitu ya. Dan akhirnya Mbak memutuskan enggak, enough is enough. Itu gimana Mbak? Iya, itu awalnya itu karena ada 2 orang yang datang mencari dia, datang ke rumah gitu waktu itu. Terus dia pas tidak di rumah, ketemu sama saya, dia bilang saya mau minta semua barang-barang yang ada di rumah. Barang apa aja bisa dia angkut? Iya, mau diangkut gitu. Loh kenapa? Ya karena pasanganmu ini punya tanggungan sama aku dan sudah dijanjikan akan dikembalikan. Loh, ya silahkan Mas, kalau mau ambil barang silahkan masuk ke rumah, cek semua. Di rumah saya ada apa, nggak ada apa-apa. Saking-sakingnya saya yang pertama itu, Mbak. Jadi kayak saya bahkan sampai gaji saya nggak pernah ngasih tahu nominal gaji saya. Saya nggak pernah ngasih tahu saya punya tabungan karena saya diem-diem nabung. Saya nggak pernah beli perabotan. Karena saya takut, saya merasa tidak aman dengan pasangan saya sendiri gitu. Sudah mulai ada insecure ya ketika itu ya. Takutnya nanti tahu-tahu hilang, tahu-tahu dijual. Betul. Gitu kan kayak. Mau kulkas, mau meja, kursi itu kalau orang udah terjerat pinjaman, hilang semua. Semua dijual Mbak. Rumah udah kayak rumah kosong, rumah baru. Iya makanya. Terus di waktu saya bilang di rumah sudah tidak ada aset apa-apa, semua saya nggak pernah beli apapun dan tidak ada atas nama dia juga. Terus tapi yang bersangkutan itu bilang kendaraan itu dia belikan itu untuk kamu.
ada mobil itu punya dia. Tuh ya. Iya. Jadi apa-apa selalu di atas namakan ini demi istri Iya, saya gitu. betul. Seolah istrinya demanding banget gitu. Iya, apa-apa Istrinya minta, menuntut. apa-apa minta. Iya, bahkan saya beli laptop baru untuk support pekerjaan saya pun dia bilang itu saya yang belikan. Padahal semuanya, motor itu masih atas nama orang tua saya, mobil juga atas nama orang tua saya, laptop saya beli sendiri gitu. Tahu nggak guys, ini Mbak Nurul ini sahabat saya dan baru cerita sekarang. Dia setiap saya tanya, Mbak mau cerita sesuatu? Enggak Mbak Nur. Dan dia baru cerita di forum ini. Iya, Dan iya betul. saya merinding bukan bukan kayak merasa bersalah juga ya, kenapa nggak dedes saat itu ya. Dan pada akhirnya Iya. saya ketika beliau menyampaikan enough is enough itu, saya support Iya. untuk ya. Nah di waktu itu dia terus pulang dari rumahnya, rumah orang tuanya, terus saya pastikan dia dalam situasi yang sudah tidak lelah dari perjalanan jauh, baru saya tanya. Tanya. Ini tadi ada yang dateng nyariin, ceritanya kayak gini. Kamu bisa nggak ceritain ke aku aja yang sebenarnya tuh kayak apa? Karena itu berkali-kali seperti itu, Bu. Ya, kemudian apa Iya, responnya? dia marah. Tahu gitu aku nggak pulang. Kenapa sih kamu bahas ini? Gitu. Terus, loh kenapa? Ini harus selesai. Kalau enggak, aku nggak tahu. Aku harus ngebantu kamu lewat mana lagi kalau kamu tidak terbuka soal ini gitu. Dia makin marah, kami juga makin intens berantemnya gitu, dan saya merasa situasi itu sudah tidak aman, maksudnya tidak sehat lagi untuk dilanjutkan obrolan atau diskusinya itu. Makanya saya bilang sama dia, aku udah nggak bisa ngomong sama kamu udah nggak bisa saya ajak ngomong, saya mau keluar dulu. Saya mau keluar dari rumah ini sebentar. Setidaknya saya ambil jeda dulu, ditata emosinya gitu, baru nanti kita ngobrol lagi. Di waktu itu dia tiba-tiba kayak langsung masuk ke dapur bawa literally bawa. Mbak Nurul belum pernah cerita. Dan Mbak Nurul ya akhirnya ngomong waktu itu, dan itu Iya. tajam. Iya. Dia sampai mengacungkan itu ke depan saya. Astagfirullah. Dia bilang, kamu kalau keluar dari rumah ini yang akan maju gitu. Kayak gitu. Jadi itu pun terjadi setelah adegan banting-bantingan segala macem, Bu. Iya. Jadi secara fisik Apa waktu itu Mbak tergeragap atau lagi-lagi ya dia udah mengatakan ya. Iya. Ini kan kayak orang ngancem beneran atau cuman gertak sambal, Mbak? Apa yang dipikirkan? Saya yang waktu ada itu? di pikiran saya adalah yang pertama, aduh, ini bakal ada cerita rekan kerja Hanum Rais ditemukan Di rumah. di rumah karena suami. Itu bener-bener yang ada di kepala saya. Iya. Kita mungkin ketawa tapi that was serious. Iya. Matter ya, dan waktu itu bisa aja sih terjadi, apalagi waktu sebenarnya ngecek kayak dan lain itu kan berarti kan Mbak tuh nggak tahu bom waktu kapan itu bisa terjadi kapanpun. Iya. Ketika orang udah tahu bahwa orang ini punya kecenderungan yang sangat impulsif, tidak hanya impulsif buying tadi, impulsif violence-nya itu bisa datang kapan aja, dan kamu nggak pernah mikir bahwa saat udah banting-bantingan apapun lah itu, kaleng baju ini tiba-tiba final apa namanya, pusakanya keluar, itu keluar, dan itu belum pernah ya, dan itu Belum kemudian pernah. membuat Mbak pasti saya aja menggigil dalam arti Iya, bener-bener yang kayak. Tapi di waktu itu juga saya mikir, oke, toleransi saya sudah habis di sini. shaking. Iya. Oke. Toleransi saya sudah habis di sini dengan situasi. Waktu diginiin, Iya. akhirnya Mbak nggak keluar ya? Saya nggak keluar. Oke. Saya minta Kamu dia. mengalah karena apa nyawa Mbak juga di bawah ancaman. Iya, saya minta dia tenang dulu. Oke. Saya tungguin dia selama waktu yang dia butuhkan. Kayaknya waktu itu sekitar 2-3 jam gitu. Saya tunggu, dia baru taruh pisaunya itu. Saya ambil semua barang-barang yang tajam di rumah, saya umpetin, Mbak, waktu itu. Oke. Langsung saya umpetin. Waktu itu saya langsung ambil ransel saya yang isinya laptop, saya masukin kucing saya ke tas. Hujan-hujan. Saya masih kepikiran kucing. Tapi saya bisa membayangkan karena Mbak kan belum punya baby. Kebetulannya belum punya baby. Betul. Dan kucing tuh mungkin juga sebagai pelipur lara, Mbak. Jadi kepikir itu kucing dibawa, laptop, langsung motor. bawa motor keluar, hujan-hujan. Waktu itu saya langsung telepon teman saya, kamu di kos nggak? Iya, saya mau ke situ. Gitu. Saya baru ke situ, dia buka pintu, kamu kenapa, ngapain, kayak mau pindahan gitu. Nangis saya di situ. Baru saya bisa cerita kalau kok
dia kayak gini ya selama ini ya gitu. Karena selama 3 tahun menikah dan dari 5 bulan saya mengalami violence itu nggak cuma fisik, Mbak Hanum, sebenarnya secara psikologis kan juga saya dimanipulasi ya sama dia. Secara verbal juga segala macam, maaf mungkin saya dikatain pelakor kamu gitu. Saya pernah dikatain kayak gitu. Nggak cuma kebun binatang. Iya, saya dikatain kayak gitu ya. Itu Iya, ya gitu, terus dikatain keluargamu. Padahal saya tahu benar Mbak Nurul ini kemana-mana aja selalu minta tolong, Mbak ditemenin dong gitu. Artinya kita menjaga ketika mau ketemu dengan rekan kerja yang laki-laki selalu kita berdua gitu. Apalagi untuk melakukan hal yang jauh dari itu. Iya, saya dikatain kayak gitu. Terus dia bilang kayak keluargamu tak kabeh, dia bilang kayak gitu. Tak sumpel mulutmu itu dengan tak dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Iya, benar-benar yang kayak gitu. Bahkan nggak berpendidikan itu ketika orang marah kata-kata yang keluar seperti itu. Saya kaget sekali yang saya rasa dia adalah tempat aman untuk pulang, ternyata dia tetap buat saya tidak memberikan itu gitu kan. Terus saya harus kemana lagi sebagai seorang anak perempuan yang sudah diminta oleh laki-laki, saya sudah jadi orang lain di rumah saya gitu kan. Tapi ternyata suami saya sendiri kok kayak gitu. Waktu itu saya pikir gitu. Ya udah, sampai akhirnya saya baru cerita ke teman-teman saya itu ketika saya benar-benar sudah nggak kuat di tahun kedua, masuk tahun ketiga saya baru cerita ke teman saya, pasanganku kayak gini gimana ya gitu. Tapi kembali lagi teman-teman saya pun sangat menghargai segala keputusan yang saya ambil. Pokoknya aku full support, tapi tolong jaga keselamatanmu. Itu teman-teman yang selalu disampaikan ke saya. Sampai akhirnya ya itu malam itu juga saya nginep di rumah temen, di kos teman. Terus besokannya saya pulangkan kucing saya ke rumah, saya pulang ke rumah ibu saya. Dan saya bilang, Ibu, saya mau menyerah sama pernikahan ini. Saya bilang gitu. Dan tanpa ibu banyak tanya, ya udah Mbak, ibu cuma gitu. Ya. Ibu sepertinya memang sudah punya kontak batin iya. bahwa ini ada hal yang nggak benar di dalam keluarga, tapi dia berusaha untuk juga silence gitu kan, hingga akhirnya Mbak Nurul punya keberanian gitu. Mbak, saya sangat salut banget ya, akhirnya ada perempuan, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk berani. Saya salut dengan keberanian Mbak, akhirnya punya prinsip bahwa saya harus mencari kebahagiaan saya sendiri, karena hanya saya yang bisa memperjuangkannya, bukan orang lain gitu kan. 3 tahun tuh lama loh Mbak ya. Apalagi 5 bulan pertama sudah mengalami pencekikan gitu ya. Nah, ada yang punya kelainan atau penyakit mental dari pasangan itu yang tiba-tiba tuh minta maaf. Terus Mbak kan lewat nih, mungkin bisa berubah gitu. Terus itu sampai berapa kali tuh Mbak? Sampai akhirnya Mbak mungkin juga akan datang lagi minta maaf setelah tragedi pisau itu. Tapi Mbak mengatakan enggak gitu. Ya, di sepanjang 3 tahun itu ya Mbak Hanum. Jadi dia memang polanya kayak gitu. Sepertinya memang dia tipikal entah NPD atau manipulatif gitu. Yang setelah kejadian dia sudah lihat saya mungkin kesakitan dijambak atau ditendang sama dia. Saya nangis, cuman bisa nangis doang. Terus saya pernah ada waktu di mana saya nggak bisa ngontrol diri saya sendiri Mbak Hanum. Jadi saya potong sendiri rambut saya waktu saya masih nangis waktu itu. Potong rambut, digunting di depan dia. Dalam situasi masih emosi, marah saya tapi nggak bisa marah. Karena kalau saya marah nanti dia akan lebih marah. Aku tahu sih Mbak Nurul tuh nggak pernah marah soalnya. Nggak bisa marah. Ngomel aja ya Bu. Ya maksudnya ya tipikal kan beda-beda ya orang marahnya. Tapi justru marahnya tuh ya takutnya menyakiti diri sendiri itu dengan ya kan, bukan ke orang lain kan. Ada tuh orang marah tuh melampiaskan orang lain. Mbak Nurul tuh marah tuh, nah ini yang bahaya. Itu mungkin karena memotongnya itu kayak melampiaskan ke diri sendiri. Karena saya nggak bisa keluar emosi kan. Jadi kayak aku marah banget, apa yang harus bisa aku lakukan gitu. Jadi langsung potong rambut sendiri aja asal gitu. Kayak dia mungkin juga takut di waktu itu saya melakukan itu. Terus dia langsung kayak minta maaf. Terus kamu tuh makanya jangan kayak gitu. Kamu sih kayak gitu. Aku jadi marah toh gitu. Jadi bukan yang tulus minta maaf tapi ngeblaming sebenarnya. Iya, tapi ya memutarbalikkan situasi seolah-olah dia bisa punya
justifikasi bahwa Iya. dia marah tuh karena kamu gitu, Iya. gitu, karena kamu melakukan hal yang di luar batas. Gitu. Jadi saya Ya, dan itu berkali-kali, Mbak. berkali-kali. Jadi itu yang bikin saya merasa saya tidak punya kelayakan untuk dicintai, saya tidak punya oke. keberhargaan diri. Itu yang bikin self esteem saya mungkin lama-lama jadi terkikis ya, Mbak Hanum ya. Jadi benar-benar dia membuat saya tuh sangat bergantung sama dia. Waktu itu apa yang dirasakan pertama kali oleh Mbak Nurul? Mungkin diceritain ya ke Iya. pemirsa. Begitu pengadilan mengirim surat Iya. bahwa ini sudah resmi bercerai. Mungkin lebih ke penerimaan mungkin ya, karena saya tuh selama proses mengajukan gugatan itu saya juga tidak dibantu pengacara, saya nulis sendiri surat gugatan saya masukkan sendiri, saya datang sidang sendiri, Iya. dia tidak datang, keluarganya tidak ada yang Iya, menghubungi, sampai akhirnya hanya 3 kali, ya sidang ketiga sudah putusan waktu itu, saya Berarti cuma Mbak Nurul tuh dalam hal ini menggugat. Ya? menggugat. Dan dia nggak pernah memberi talak. Saya nggak tahu itu terhitung talak apa enggak, Mbak Hanum, karena setiap ada beberapa kali kita berantem itu dia selalu bilang kayak saya pulangkan kamu ke keluargamu gitu. Dan itu tidak sekali 2 kali, makanya saya juga jadi sanksi nih sama pernikahan saya ini Iya, masih betul, valid betul. enggak secara agama gitu. Betul. Iya, jadi ya intinya sih memang saya yang menggugat secara negara, saya yang minta gitu. Dia tidak mentalak gitu. Sedih, yang jelas sedih karena yang dominan sedih karena ternyata sampai akhir saya tidak diperjuangkan sama dia. Jadi selama ini yang berjuang itu hanya saya. Gitu. Itu yang paling saya rasain. Terus sedih juga karena begitu saya keluar dari ruang sidang, itu saya memang sengaja minta ibu saya. Saya memang minta ibu saya untuk, ibu nanti susul saya setelah sidang ya, saya bilang gitu ke pengadilan gitu. Terus saya begitu buka pintu pengadilan tuh, di depan pintu ibu saya sudah duduk dan senyum, Bu. Senyum ke saya kayak, Mbak, ibu bangga sama Mbak bisa kuat sampai hari ini gitu. Itu yang paling saya rasain ya, Mbak Hanum, karena jadi pintu pengadilan dibuka dan ya saya lihat malaikat saya di depan saya, Bu. Mbak sampai nyebut ibunya malaikatnya. Saya yakin ayah yang waktu itu juga memperjuangkan pernikahan. Ya. Mbak Nurul dengan setulus hati. Ayah yang selama ini ingin berharap anaknya bahagia ketika dia tidak selalu hadir dalam kehidupan Mbak Nurul karena masalah pekerjaan jarak dan lain-lain. Aku rasa saat itu juga menjemput Mbak Nurul di depan pintu persidangan bersama ibunda. Ya, dia ada di sana meskipun tidak tampak dan memeluk Mbak Nurul dan bangga sama Mbak Nurul. Iya, saya rasa juga gitu, Bu. Betul, karena itu juga pernah state juga Ibu bilang ketika kami ziarah ke makam Bapak gitu, kami berempat karena sekarang saya dan 2 orang adik saya dan Ibu gitu sering mengunjungi makam Bapak gitu, sering ngobrol juga. Terus Ibu sempat bilang kayak, ya kali Ibu membiarkan Mbakmu tetap punya pasangan tapi Ibu mau kehilangan lagi. Masuk Bapak udah nggak ada, Mbakmu mau ikut nggak ada. Nanti kita tinggal bertiga sama siapa lagi gitu. Ibu sempat ngomong kayak gitu. Itu ironik banget ya. Iya, betul. Ya, jadi pas sebelum kemudian diputuskan selesai pernikahan itu malam sebelum putusan itu Ibu memang mimpi didatengin Bapak juga waktu itu. Terus kata Bapak tuh bilang ke Ibu gini, nggak apa-apa Bu, ini rezeki. Katanya gitu. Iya. Saya pikir itu beneran ya, karena ayah sekarang udah di surga gitu, mungkin diberi kesempatan juga Bapak untuk saat itulah oleh malaikat untuk mengunjungi lewat mimpi gitu ya, dan mengatakan justru ini kalau dipertahankan terus jadi sesuatu yang mudarat kan, bukan sesuatu yang manfaat, dan mencari manfaat itu jauh lebih besar daripada mudaratnya, itu adalah rezeki. Iya, betul. Dan itu rezeki yang bisa dibilang rezeki hati yang lebih lega, lebih tenang. hati yang lebih tenang. Insecure yang selama ini takut kan, bom waktu itu kapan bisa aja meledak gitu, ini sudah nggak ada, dan itu rezeki, Mbak. Betul. Ya, alhamdulillah lah Mbak Hanum bisa. Halo, assalamualaikum Bapak. Di sini Mbak Nurul sudah di umur 32 tahun
Dan ternyata menjadi dewasa itu tidak pernah mudah. Saya bisa paham sampai akhirnya ketika waktu itu Ibu cerita Bapak diem-diem nyetir di jalan sambil nangis, saya juga ternyata sudah melewati fase itu gitu. Dan saya harap Bapak tetap bangga sama saya, dan saya juga mewujudkan cita-cita Bapak. Salah satu anak Bapak harus ada yang concern di pendidikan. Insya Allah kemarin juga saya join di program nasional dan itu untuk pendidikan. Semoga Bapak bangga, semoga Bapak tidak kecewa, dan sampai dengan hari ini Nurul masih berusaha untuk menjadi doa yang terwujud lewat nama yang dititipkan ke saya. Nurul itu adalah cahaya. Oh iya. Bapak berharap mungkin saya pengen menjadi terang untuk sekeliling dengan kebaikan-kebaikan yang bisa saya kasih ke orang lain. Dan saya tidak bisa menjanjikan cahaya itu terang Bapak, tapi setidaknya cahaya itu hangat untuk sekeliling. Mbak, yang nangis jangan nangis lagi. Sampai akhirnya kemudian saya mulai mikir mencari jalan. Ini gimana ya, karena kejadian ini juga impact-nya cukup besar, Bu. Ya, saya memutuskan untuk juga dapat dukungan profesional juga gitu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.